Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram sahibil tawli wal in'am. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihil idham kama ashkuruhu ala alaihil jisam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam alaihi afdhalus salati wa atammus salam wa ala alihi sadatil a'lam wa ashabihil qadatil bararatil kiram wattabi'ina lahum bi ihsanin ma ta'aqabatil layali wal ayyam. Amma ba'd, fa awla ma yuftatahu bihil kalam fi mithli hadzal maqam al-wasiyatu bi taqwallahil malikil alam wa ta'atihi ala dawam. Fa inna taqwallahi ala nasab wa inna ta'atahu aghla muktasab. Inna akramakum indallahi atqakum wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral kiram, Bapak dan Ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, masih nikmat Allah kita nikmati. Diizinnya kita dengan nikmat sehat dan juga sempat kita bisa melanjutkan silsilah kebaikan bersama di salah satu rumah Allah ini, itu di Rumah Mengaji Azam. Kita sama-sama mengulang-ulang kaji atau mendalami. Mudah-mudahan Allah kokohkan iman kita dan kuatkan keyakinan kita di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Kaum muslimin, masih berkaitan dengan perkara yaitu hajru man arada sunnah, meninggalkan orang yang menentang sunnah. Sekali lagi saya ingatkan, yang menentang sunnah bukan yang meninggalkan, karena yang meninggalkan banyak sebab-sebabnya, tapi kalau menentang karena memang hawa. Jadi meninggalkan, menjauhi orang yang menentang sunnah. Dengan apa? Dengan ar-ra'yu wa taqlid, dengan mengikut logika atau karena terikat dengan taklid buta, fanatisme, baik fanatis mazhab, golongan, bangsa, suku dan sebagainya. Oleh sebab itu, termasuk hal-hal yang harus dilakukan oleh orang yang ingin berpegang teguh pada Al-Quran Sunnah, memang harus meninggalkan orang-orang yang menentangnya. Kalau tidak mungkin kita kokoh berpegang pada Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, dan mencela wahyu, mencela ra'yu, yaitu pendapat atau logika, dan sifat taklid buta yang tidak mengikuti dalil dan hujjah. Kemarin Syekh mengatakan kalau diperlukan dalil Al-Quran sudah disebutkan, dalil dari sunnah juga sudah diriwayatkan, dan dalil dari perkataan para as-salafus salih sebagiannya sudah sudah disebutkan oleh Syekh hafizahullah. Terakhir kemarin pendapat atau perkataan dari Ahmad bin Shabuya rahimahullah, man arada ilmal qabri fa'alaihi bil athar. Siapa yang ingin ilmu kuburan, yaitu ilmu yang menyelamatkan di kuburan, maka hendaklah memakai al-athar. Anda memakai athar, yaitu
hadis-hadis atau athar daripada as-salaf. Wa man arada ilmal khubzi, siapa yang ingin ilmu roti, itu untuk cari makan dengan ilmu itu, fa'alaihi birra'i, maka cukup dengan memakai logika dan pendapat. Makanya logika dan pendapat ini sering seiring sejalan dengan pendapatan. Karena memang orang akan mencari hal-hal yang menyenangkan dengan pendapatnya walaupun bertentangan dengan hujjah dan dalil. Ya, antum bicara depan orang yang suka ya sesuatu, lalu ada dalil yang mengharamkannya, antum akan sembunyikan dalil itu, atau pura-pura tidak tahu, diambil dalil-dalil yang jauh. Supaya apa? Supaya antum disenangi. Ya, antum kagum dengan logika dan pendapat orang-orang ahli filsafat, antum lupa akan ketinggian wahyu, sehingga antum akan menggelarinya dengan salam akal sehat misalnya. Salam akal sehat, walaupun kadang-kadang tidak sehat juga, tapi supaya senang, sehingga kita lupa bahwasanya wahyu di atas logika tersebut. Maka, dan itu tidak jarang karena memang berkaitan dengan masalah ilmu roti, seperti kata Ibn Shabuya ini. Tapi kalau orang yang ingin ilmu al-qabr, kadang-kadang bertahan sampai dimasukkan ke kubur pula. Ini yang terjadi dengan para ulama-ulama yang sabat, yang istiqamah, yang kokoh dan istiqamah di atas jalan sunnah Nabi SAW, seperti yang dialami oleh para ulama kita seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, sampai ditangkap lalu dipaksa atau dikirim ke depan Khalifah Harun ar-Rasyid, difitnah. Tapi alhamdulillah dengan dihadapkannya pada Khalifah, akhirnya semuanya terbuka. Semuanya terbuka, ternyata semuanya hanya karena dusta. Demikian juga Imam Ahmad, sampai-sampai dihujat atau dizalimi oleh 4 khalifah. Masuk khalifah kelima, akhirnya Allah berikan hidayah kepadanya dan tidak mau menzalimi ulama. Akhirnya Imam Ahmad dibebaskan. Tapi ingat, dia bebas pula semua orang. Jadi tidak ada, kalau orang ahli hawa itu tidak. Sempat dia bebas, hawa yang dikurungnya. Tapi kalau Imam Ahmad tidak. Ketika diadukan kepadanya orang-orang yang menyebabkan dia dipenjara dan disiksa, dia katakan, adapun antara saya dengan mereka, saya sudah halalkan. Saya tidak menyimpan sedikit pun lagi. Adapun antara mereka dengan Allah, maka kita kembalikan kepada Allah. Kalau Allah kehendaki, Allah ampuni. Kalau kehendaki, Allah berikan azab sesuai dengan dosa yang mereka lakukan. Kemudian diriwayatkan wa an Ibnu Subrumah, diriwayatkan daripada Ibnu Subrumah, seorang ulama Syafi'iyah yang terkenal. Qala, dia berkata, ma ubidatis syamsu wal qamaru illa bil maqayis, dan tidaklah diibadati matahari dan bulan kecuali dengan ilmu qiyas, ilmu analogi dan logika. Ya, seperti dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, dia berlogikakan analogi, memakai analogi orang-orang para penyembah selain Allah. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Setelah dia melihat matahari, dia katakan, oh ini Tuhan saya, karena dia lebih besar. Tetapi setelah dia hilang, dia katakan, saya berlepas diri daripada apa yang kalian sekutukan. Illa Rabbal Alamin, kecuali Allah yang memiliki alam semesta. Dia semuanya pakai kias, karena lebih terang, lebih besar, dan sebagainya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah.
Itu pula yang dulu di zaman jahiliyah, seperti yang ceritakan oleh Abu Raja Al-Utaridi, aneh kami berpikirnya di zaman jahiliyah itu, bila kami dapatkan batu yang indah, batu yang bagus, kami jadikan sembahan. Habis itu ketemu lagi batu yang lebih bagus, lebih sakti, buang yang lama, ganti yang baru. Masa Tuhan bisa diganti-ganti? Tapi begitu. Karena yang berlaku adalah qiyas. Maka tersesatnya orang sesat rata-rata dengan qiyas. Dengan qiyas. Sampai umat Islam, aliran sesat dalam Islam seluruhnya menggunakan al-maqayis. Qultu, Syekh mengatakan, wa awwalu man qala iblisu alaihi la'natullahi ta'ala. Yang pertama menggunakan qiyas dalam berbuat kesesatan. Bukan qiyas semua yang tidak boleh, bukan. Tapi yang tersesat gara-gara menggunakan qiyas pertama kali adalah iblis alaihi la'natullah. Apa dia katakan? Izqala lillahi ta'ala. Ketika Allah katakan kepadanya, lima man akan tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Iblis, kau tak mau sujud pada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Ya, bagi yang tidak percaya Allah punya tangan dengan dua kekuatanku. Ya, apa? Ya, dua kekuatanku. Nah, iblis karena tahu kelebihan Adam diciptakan Allah dengan dua tangannya, maka dia memakai analogi lagi bahwa dia lebih Allah mengatakan ke iblis, Adam kan Allah ciptakan kedua tangan, kelebihan atau bukan? Kelebihan. Maka dia balas pula dengan kelebihan dia. Menurutnya itu adalah kelebihan, qiyas. Allah sudah katakan, aku tahu nggak, ini saya sendiri yang buat langsung dengan kedua tanganku, lebih khusus. Sahih? Tidak dengan kalimat kun fayakun, tapi dengan kedua tanganku. Lalu iblis paham itu kelebihan Adam, oleh sebab itu dia tunjukkan pula kelebihannya. Apa dia katakan? Khalaqni min narin wa khalaqtahu min tin. Oh, tidak bisa kalau itu ciptakan tangan, tapi bahan bakunya kan saya lebih baik. Nah, lebih baik, ana khairu minhu, saya lebih baik. Kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan dia dari tanah. Jadi kalau ada punya kelebihan Allah langsung dengan kedua tangannya menciptakan, maka saya dari sisi bahan bakunya lebih tinggi daripada bahan bakunya Adam alaihissalam. Kan ya, Adam kan dari tanah hitam berbau pula, kan ya. Wih, tanah hitam mentinil lazib, tanah hitam berbau, tahu berbau? Sekarang ini ya, bau busuk, tahu busuk. Ambil tanah hitam, biar tahu orang baunya. Tanah liat yang sudah busuk, nah, berbau, nah, berubah jadi hitam. Maksudnya kamu dirahmati Allah SWT. Kalau saya dari api, tanah diinjak, api tanah diinjak, api dijunjung. Ya, tapi kan dijunjung orang. Coba antum bawa obor, mana letak? Bawa kaki, di atas kepala. Sah? Bahkan kalau pembukaan olimpiade, Masya Allah, keliling dunia api antum sanjung. Sah? Jangan-jangan ini dari iblis juga nih. Hah? Jangan-jangan. Jangan gitu. Karena memang ada asalnya juga dari Romawi kuno kan, bukan dari kita. Nah, jadi apa namanya, api selalu di atas, dan api memang mau selalu di atas. Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Maka dia balas, wa khalaqtahu min tin, padahal dia kau ciptakan dari tanah. Fakanat alaihi la'natu tardu min ar-rahmati wal maskhi wal iblasi biqiyasi al-fasid. Akhirnya apa yang terjadi? Gara-gara dia memakai qiyas tadi, mengingkari perintah Allah tabaraka wa ta'ala.
Jadi seolah-olah dia memahami, wallahu alam, jangan gara-gara engkau ciptakan dia dengan tanganmu, lalu engkau suruh aku sujud kepadanya. Engkau jangan lupa ya Allah, Masya Allah ya. Aku engkau ciptakan diri api, maka aku lebih berhak untuk tidak sujud kepada Adam, dan Adamlah harus sujud pada saya. Itu terjemahannya. Akhirnya apa yang terjadi? Fakanat alaihi la'natu wa tardu min rahmah. Akhirnya dia dapat laknat dan diusir, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan keadaannya dan menjadi merugi. Kenapa? Karena memakai qiyas yang rusak. Allazi ardahu ila fitnati syirki wal kufri wal isyan, yang menjatuhkannya kepada fitnah syirik, kekufuran dan kedurhakaan. Akhirnya dia tidak mau taat pada Allah SWT. Ini termasuk bagian daripada syirik, yaitu syirkul juhud, yaitu mengingkari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengikuti hawa dan nafsu, sehingga termasuklah perbuatan syirik. Waqad qala ta'ala, Allah SWT berfirman, "Yahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim." An-Nur ayat 63. Hendaklah merasa takut orang yang menyelisihi, yang menentang an amrihi, perintahnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an tusibahum fitnah, mereka ditimpa oleh fitnah, au yusibahum azabun alim, atau nanti mereka di akhirat ditimpa azab yang pedih. Fal fitnatu huna, fitnah dalam ayat tadi yang dikhawatirkan orang yang melisihi perintah Nabi alaihi salatu wassalam, kama qala Ibnu Battah Al-Ukbari, seperti dikatakan oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukbari dalam kitabnya Al-Ibana an Usulis Sunnah rahimahullah, hiya syirku billahil azim, yaitu menyekutukan Allah yang maha besar, wal kufru ba'dal iman, dan kufur setelah beriman. Jadi sangat berbahaya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala menyalahi apa yang diperintahkan Nabi alaihi salatu wassalam. Bisa-bisa kita masuk ke dalam fitnah, yaitu kesyirikan dan kekufuran, atau di akhirat mendapatkan azab yang pedih. Kenapa? Karena kita sudah tidak taat pada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala yazaluna yataqayasun wa yaquluna bid-din bi ara'ihim hatta ahallu ma harramallah. Mereka selalu saling melakukan qiyas, yaitu berijtihad padahal ada dalil dan nas. Wa yaquluna fid-din bi ara'ihim, dan mereka berbicara dalam masalah agama hanya berdasarkan pendapat dan logika mereka. Hatta ahallu ma harramallah, sampai-sampai mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan. Berapa banyak yang halal jadi haram, yang haram jadi halal gara-gara pendapat. Gara-gara pendapat. Ya, ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah mengharamkan berdoa kepada selainnya. Fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan berdoa kepada selain Allah, seseorang selain Allah, seseorang pun selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi akhirnya mereka memakai qiyas, analogi. Berdoa langsung kepada Allah itu sama dengan kita meminta langsung kepada pejabat tinggi. Sama dengan meminta langsung kepada pejabat tinggi. Siapa pejabat tinggi misalnya? Coba ke presiden, gubernur lah dulu. Kan kita masih di sini mah. Gubernur. Nah,
Gubernur, kalau antum berdoa kepadanya, minta kepadanya langsung tanpa melalui ordal orang dalam atau abdi dalam, sah, kemungkinan dikabulkan itu jauh. Apalagi waktu pilkada kemarin, antum tidak berpihak kepadanya, sahih? Kayak di sini enggak kayaknya ya. Tahu dia antum tidak berpihak kepadanya, kira-kira dikabulkan atau tidak? Kayaknya susah dikabulkan. Oleh sebab itu mesti melalui orang dalam, orang-orang dekat dengan beliau, sah, pejabat-pejabat, pejabat-pejabat apa namanya, yang dekat dengannya, semisal kepala dinas, apa lagi, atau asisten, atau ustadznya, penasihat rohaninya misalnya, dan sebagainya. Dan itu memang manusia seperti itu. Jadi kalau nak dikabulkan, disetujui proposalnya, harus melalui orang dekat dengannya. Akhirnya kias inilah yang diberlakukan pula kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah, orang-orang saleh itu orang-orang yang muqarrabin ilaih, orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Ya enggak? Orang Rasul dekat enggak kepada Allah? Dekat. Abu Bakar dekat enggak sama Allah? Dekat. Umar dekat enggak sama Allah? Ya dekat. Dasman? Enggak ragu langsung ya sih. Ya betul juga, itu betul itu. Ragu, wajib ragu, karena jauh sekali turunnya dari Abu Bakar ke Dasman, kan jauh sekali. Kalau tadi saya sebut dulu misalnya Sa'id bin Musayyib, Sufyan bin Uyainah, kemudian Asy-Syafi'i, Ahmad, habis itu sebut guru-guru kita, dah habis semuanya baru kita, ya kan? Tidak langsung dari Abu Bakar terjun ke Dasman, tentu ragu dengan saya. Wajar, saya apresiasi itu. Ya. Jadi kaum muslimin dan muslimah dirahmati Allah SWT, dengan analogi tadi, dengan qiyas tadi, akhirnya ada yang menganjurkan untuk tidak berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dibuatkanlah logika-logika, analogi-analogi, kias-kias yang akhirnya melanggar yang diharamkan. Allah katakan jangan menyeru kepada seorang pun selain Allah. Sekarang dengan analogi tadi boleh meminta kepada selain Allah dengan alasan apa? Hakikatnya kan Allah juga mengabulkan. Hakikatnya Allah juga yang mengabulkan. Kita meyakini Allah tetap mengabulkan, tapi melalui orang ini. Alasannya apa? Karena Pak Gubernur tadi mau mengabulkan berdasarkan lobby orang ini. Nah, ini kias sehat atau kias sakit? Kias sakit, dan sakitnya kronis. Sakitnya sangat kronis. Cuman banyak di antara orang yang sakit ini tidak merasakannya. Sampai ada dokter spesialis yang memberitahukannya. Cuman kadang-kadang orang yang merasa sehat tidak mau pula diobati, takut diperiksa. Saya kemarin ada ciri-ciri sesuatu ya, kata orang, periksa loh Ustaz, takut nanti ditahan di rumah sakit. Karena yang takut begitu, awak rasanya sehat-sehat aja, tapi nanti kata dokter bilang sakit. Iya, kan sudah sering Ustaz, awak makan masih oke. Iya, makan kambing batambu pula kan. Habis itu pergi ke rumah sakit nyetir sendiri. Setelah diperiksa di labor, Ustadz harus ditahan. Wah, kenapa? Ini bahaya, harus dirawat, kata, harus diopname. Baiklah kalau gitu, mana kamarnya? Kamar inapnya?
harus pula prosedurnya harus pakai kursi roda. Wah, saya masih bisa jalan kok nyetir sendiri. Enggak, itu prosedurnya harus diikuti. Kalau udah pakai kursi roda, udah gawat tuh kan. Awak masih merasa sehat. Yang tahu sakit adalah spesialis. Orang yang terlibat dalam penyakit-penyakit ini tidak merasa sakit sampai dia mau periksa ke spesialis tauhid. Spesialis tauhid. Dia kan tauhidnya kan banyak macam musyrik. Dia tidak paham nih. Tidak paham. Karena memang subhanallah, antum kalau masuk ke tempat-tempat yang ada syirik atau ada syubhat di dalamnya, susah untuk memahami tauhid yang bersih itu. Benar? Dianggapnya itu yang tauhid. Dianggap itu yang tauhid. Orang-orang Quraisy dulu alasannya marah sama Nabi karena nyaman. Selama ini kami aman-aman aja, tidak ada yang bilang salah. Sah? Dah berabad-abad kami tidak ada yang menyalahkan. Tiba-tiba datang Muhammad menyalahkan. Iyalah, selama ini yang bercampur aduk dengan syirik semuanya. Sah? Lalu datang Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan Allah ilmu yang mana ilmu itu melihat dengan jelas bahwa yang mereka lakukan itu adalah syirik. Maka turunlah ayat orang-orang yang mengambil tandingan-tandingan, seruan-seruan selain Allah itu, qalu, mereka berkata, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami sebenarnya tidak menyembah perantara itu, tidak menyembah orang-orang dalam itu, minta pada orang dalam itu, minta hakikatnya sama gubernur, tapi mereka itu orang-orang dekat dengan gubernur. Maka kami pun minta pada Allah karena mereka orang-orang dekat dengan Allah SWT. Ini analogi yang tidak sehat. Apa sebab? Gubernur tidak tahu semua rakyatnya. Sahih? Tidak tahu semua rakyatnya, maka perlu rekomendasi. Yang kedua, gubernur masih manusia juga, masih ada juga dendam lama. Iya enggak? Hah? Masih ada enggak dendam lamanya? Kayaknya masih ya. Gimana Pak? Untuk ceramah tahun baru ini Ustaz Dasman ya? Oh jangan, itu berseberangan sama kita tuh. Masih ada, sah? Cobalah tidak percaya. masih ada. Allah kan seperti itu. Sahih? Kemudian Allah tahu mana yang pura-pura dekat dan mana yang benar-benar dekat. Sah? Ada yang pura-pura dekat. Semasa masih maslahatnya masih ada, oh dia Masya Allah menunduk-nunduk sama kita. Tapi kalau sudah tidak, dia pergi dan menjauh, bahkan memerangi kita. Sahih? Kalau Allah tahu dia mana yang benar-benar jujur, mana yang benar-benar ikhlas. Makanya mengkiaskan doa meminta kepada Allah dengan meminta kepada makhluk adalah kias fasid. Akhirnya banyak hal-hal yang dilarang menjadi sesuatu yang dikejar dan dijadikan sebagai komoditi yang laku untuk dijual. Allah musta'an. Baik, kaum muslimin dan muslimat dan mati. Wa harramu ma ahallallah. Bahkan mereka juga menghalalkan yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ada yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Wa waqqa'u 'adillahi ta'ala fi sifatihi ma lam yunazzil bihi sultana. Akhirnya mereka wa waqqa'u 'adillah, seolah-olah menandatangani atas nama Allah. Ini hukumnya halal. Siapa yang halalkan? Allah. Tapi dia menghalalkan, bukan Allah SWT. Allah sudah mengharamkan. Atau mereka mengharamkan yang dihalalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Ma lam yunazzil bihi sultana, sesuatu yang tidak ada ilmu mereka tentangnya. Fakazabu alaihi kadziban sarihan. Akhirnya mereka berdusta atas nama Allah dengan dusta yang jelas dan terang-terangan. Fi sifatihil ula, dalam sifat-sifat Allah yang tinggi. Jadi
seolah-olah ketika mereka mengingkari beberapa sifat Allah, mereka mengatakan itu atas nama Allah. Menurut mereka Allah yang mengatakan dia tidak seperti itu. Paham saya? Seolah-olah mereka mengatakan ketika Allah mengatakan bal yadahu mabsutatan, tangan Allah keduanya terbentang, yunfiqu kaifa yasha, memberikan sesuai dengan yang dia kehendaki. Oh enggak, Allah tidak pernah mengatakan dia punya tangan. Terus ini kan bahasa Arab nih. Bahasa Arab itu kan luas, makna yad itu ada maknanya ata, ada maknanya kekuatan. Nah di sini maknanya bukan tangan tapi adalah kekuatan. Berarti dua kekuatan Allah, yang dua-dua yang mana ini? Rancu bahasanya, dua kekuatan Allah. Oh enggak, dua pemberian Allah. Dua pemberian yang mana dua ini? Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau dia mengikuti apa yang Allah turunkan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan, maka akan ditemukan bahwasanya memang Allah memiliki tangan, tetapi laisa kamitsli yadihi yadun, tapi tidak ada tangan yang sama dengan tangan Allah SWT. Kan sudah saya katakan ketika ana sebut tangan pintu, antum tak pernah terbayang tangan saya, sah? Ketika sebut kaki-kaki mobil, antum tak terbayang kaki meja, sah? Ketika sebut muka buku, tak terbayang pula muka dasman, sah? Tapi ketika sebut wajah Allah, kok antum terbayang wajah makhluk? Berarti pikiran antum sedang bermasalah. Paham nah? Ketika disebut ini wajah buku atau muka, kan bahasa kita kan muka HP, ini belakangnya. Tidak pernah antum terbayang muka yang lain, sah? Muka HP ya muka HP, muka rumah ya muka rumah, muka orang ya muka orang. Tapi ketika bicara tentang muka Allah, wajah Allah, kenapa langsung terbayang oleh antum wajah makhluk? Berarti pikiran sedang tidak baik-baik saja. Ini salam akal tidak? Salam akal tidak? Salam akal tidak sehat. Ya, sehat. Kalau antum normal, ketika sebut wajah muka rumah, tidak terbayang muka orang, begitu pula lah wajah Allah, tak terbayang muka selain, tidak terbayang muka selain Allah SWT. Amiruha kama ja'at, seperti apa datangnya seperti itulah kita yakini, karena kalimat itu jelas dalam bahasa Arab dan banyak dalam ayat dan hadis Nabi SAW. Hanya mereka berbicara atas nama Allah, tetapi bukan dengan dalil dan hujjah dari Allah, tapi dengan pikiran dan logika sendiri. Akhirnya mereka mengharamkan orang meyakini sesuatu yang Allah turunkan dan memaksa orang meyakini sesuatu yang mereka pikirkan. Dan ini adalah fitnah, dan ini adalah fitnah yang terjadi karena menentang sunnah Nabi SAW. Azan, kita azan dulu insyaallah ta'ala.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمد رسول الله Asyhadu anna حي على الصلاة la haula wala quwwata حي على الصلاة la haula wala حي على الفلاح حي على الفلاح la haula wala الله أكبر الله أكبر quwwata لا إله إلا الله wa nashhadu anna la ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imati ati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik kaum muslimin, kaum muslimat dan hati Allah. Jadi mereka berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, tapi dengan hawa dan nafsu. Fakadzabu alaihi kadziban sarih. Akhirnya mereka berdusta dengan dusta yang nyata fi sifatihil ula, dalam menetapkan sifat-sifat Allah yang tinggi. Wa ja'alu minha syai'an makhluqan. Bahkan ada mereka yang menjadikan sifat Allah itu makhluk. Sifat Allah itu makhluk. Misalnya Al-Quranul Karim adalah ilmullah wa kalamullah. Tapi mereka katakan itu, lalu Allah menciptakan makhluk yang berbicara, mengucapkan Al-Quranul Karim. Coba bayangkan, akhirnya di mana dapat beritanya? Di mana dapat kisahnya? Hanya hawa. Ikut mereka menyaksikan ke atas sana ada makhluk lalu berbicara, mengucapkan Al-Quran, didengar oleh Jibril. Enggak ada. Seperti kisah kemarin yang masih ingat ya, ketika Zainab istri Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan kalian dinikahkan oleh orang tua kalian masing-masing atau keluarga kalian masing-masing. Wa zawwajanillahu min fawqi sab'i samawat. Saya dinikahkan Allah dari atas langit ketujuh. Coba bayangkan. Nah, kalimat ini sampai ke Nabi tak pernah dibantah oleh Nabi bahwa kau salah tuh Zainab, Allah di atas. Sah? Tidak ada yang komplain. Istri-istri yang Nabi yang lain juga tidak ada komplain bahwasanya Allah di atas langit. Di atas langit ketujuh lagi. Tidak ada yang komplain di antara sahabat, bahkan para perawi hadis yang dengar melalui mereka sampai hadis suka tidak ada yang komplain. Tiba-tiba ada orang sekarang mengatakan maksudnya, itu maksudnya bahwa surat nikahnya Zainab itu di catatan khusus. Lalu kita tanya, tuanku, mana dapat berita tentang catatan khusus itu? Mana? Ini kan masalah gaib. Tidak bisa pakai bisa ke toko-toko. Ilmunya ilmu tokonya. Pokoknya nggak sulit pikir. Yang begini, yang jelas hilang, yang jelas itu ikuti. Jadi catatan khusus, tapi catatan khusus pakai bahasa Mongolia. Yang Mongolia atau kertasnya, satu kertas dari APB, satu daerah Gia. Apa makna catatan khusus? Di mana dapatnya? Maka ini yang maksud dengan ilmu tokoh. Ambil pinang masuk bambu atau konang itu di mana ilmunya mas?
katanya Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz di mana? Enggak Pak Mahfuz Jakarta. Lauhul Mahfuz di langit 7. Terus kapan dia pergi ke langit 7? Sejak itu kata Ummul Mukminin Zainab radhiyallahu anha, saya dinikahkan oleh Allah dari atas langit ya sesuai dengan Al-Quran. Falamma qadaynaha wa zawwajnakaha likai yakuna al-mu'minu arjun fi azwaji adnaihim kunna wa setelah selesai idah dari Zaid bin Haritha yang merupakan anak angkat Nabi alaihi salatu wassalam, kami nikahkan kamu dengan Zainab. Siapa kami di sini? Allah Ta'ala. Nah, di mana Allah? Kata Zainab di atas. Kata tuanku kah? Tidak boleh Allah di atas. Terus di mana Allah? Tidak tahu. Ya sudah dikasih tahu, kok bilang nggak tahu. Gimana sih? Kau enggak? Sudah dikasih tahu, mau juga terima. Kau namanya ini memang tahu daripada dikasih tahu kan, tahu namanya. Assalamualaikum. Di mana Ustaz? Saya di Azam. Enggak ada Ustaz. Ustaz enggak boleh. Memang saya pernah ketemu dengan orang seperti ini juga. Dan di situ indahnya ada, memang ada. Saya ada ketemu orang hebat juga. Orang hebat. Awak ada katakan saya di situ jam sekian tanggal sekian. Enggak, kamu enggak ada di situ katanya. Pak, boleh cara rekaman kena aduh. Saya merekam kegiatan saya waktu itu. Enggak. Nah, ini jenis-jenis ini ada. Pokoknya tetap kambing walaupun tetap kambing walaupun terbang. Ya, tetap kambing walaupun terbang. Tentu kisah kambing terbang ya. Kambing terbang itulah. Jadi di mana dia dapat? Akhirnya dia berbicara tanpa ilmu, tapi seolah-olah ilmu. Seolah-olah dia pakai logika, seolah-olah yang mengikuti Al-Quran hadis tidak pakai logika. Inilah akibat daripada fanatisme terhadap keyakinan yang batil atau mengikut logika yang tidak sehat. Salam akal tidak sehat. Salam akal tidak sehat. Karena menentang yang sudah terang. Makanya silus sendiri. Wa raja'alu minha syaitan, sampai ada sifat Allah yang mereka jadikan makhluk seperti ta'ala an hadza ulwan kabira, tinggi dari segala kesesatan mereka tingginya. Faya luka ini bahasa orang Arab, ya, merendahkan orang yang merendahkan dirinya, bukan karena merendah hati, bukan karena dia membuat sesuatu yang merendahkan dirinya. Ya sudah jelas Al-Quran hadis, tapi dia tetap mengikuti hawa. Ama wasiat ke sunnah kama wasiat man qablaka min salafil ummah hatta kazzabta Allah wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tak cukup bagimu sunnah sebagaimana cukup bagi as-salaf dulu? Ini juga yang dikatakan oleh para imam kita seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah kepada para pentolan Mu'tazilah. Diundangnya Imam Syafi'i berdebat. Mereka ramai, Imam Syafi'i cuma berdua dengan muridnya. Lalu mereka hujat Imam Syafi'i dengan ayat tapi tafsirnya subuhat. Misalnya Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menyebut Al-Quran itu sebagai sesuatu. Nah, kalau sesuatu kan makhluk katanya. Wallahu khaliqu bisyai. Allah yang menciptakan adalah sesuatu. Lalu kata Imam Syafi'i rahimahullah, kan orang itu senang profesor ya. Bukankah Allah menyebut dirinya juga sesuatu? Sah?
akbaru syahadatan qulillahu syahidun baini wa bainakum. Katakan sesuatu yang mana yang lebih tinggi syahadahnya. Kata Nabi Allah, katakan qulillahu syahidun baini wa bainakum. Katakan Allah lah yang menjadi saksi antaraku dengan kalian. Berarti Allah syai'un. Nah, apakah Allah juga makhluk? Ya kan dia bilang kalau syai' sesuatu dalam pengertian mereka semuanya adalah benda. Dan semua benda adalah makhluk. Sedangkan bahasa Arab syai'un bukan hanya sekedar benda, tapi sesuatu. Ada yang benda, ada yang bukan benda. Makanya mereka salah memahami ayat lalu dibetulkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Tapi apa yang terjadi? Di depan Imam Syafi'i terdiam semuanya. Tapi setelah Imam Syafi'i pergi, dia dan tagang kalian tadi berdebat jenyonya. Ini tak ngerti apa itu. Jadi balik lagi Imam Syafi'i yang jahil. Jadi mereka sampaikan kepada pengikutnya atau calon para pengikutnya bahwa ahli hadis Imam Syafi'i itu tidak ngerti menggunakan logika. Tapi ketika diajak berlogika di depan mereka sendiri, mereka patah lidah. Tahu patah lidahnya? Hah? Mati gas yang dilakukan. Tidak bisa menjawab. Kehilangan kata-kata. Semuanya kenapa? Karena Imam Syafi'i di samping dia berlogika, dia punya hujah Al-Quran dan Sunnah. Kayak ini logika aja. Makanya sinkron antara logika dan Quran dan Sunnah itu yang dimiliki oleh Imam Asy-Syafi'i. Imam Ahmad dalam keadaan dirantai karena difitnah sebagai aliran sesat, ahli bid'ah. Jadi ahli bid'ah waktu itu berkuasa sehingga yang tidak ahli bid'ah dituduh sebagai ahli bid'ah. Imam Ahmad sebagai dhalun mudhil. Ini yang disuruh oleh Mu'tasim, salah seorang khalifah Bani Abbas setelah Al-Ma'mun dan Al-Amin datang Al-Mu'tasim, setelahnya Al-Mutawakkil. Jadi disuruh, kalian bilang dia ini sesat, atau jawab hujah dia. Tolong jawab hujah dia. Tidak dapat dia jawab. Semua yang mereka sampaikan hanya dipatahkan oleh Imam Ahmad dengan Al-Quran dan Sunnah dan akal sehat. Jadi dengan akal sehat. Akhirnya apa kata pentolan mereka Ahmad bin Abi Duat? Ini Al-Quran tidak cukup itu jinnya, haruslah pakai logika. Tuh Imam Ahmad tidak pakai logika tadi itu. Jadi maksudnya logika yang menentang Al-Quran dan hadis, sama juga yang mereka sampaikan kepada Imam Syafi'i. Lalu kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, jawab sesuai dengan ilmu. Habis juga jawaban mereka, sampai marah-marah Mu'tasim kepada mereka, kalian sabitnya sosik, kalian sosik sana. Tapi dasar orang dekat kepentingan politik, tetap juga yang dilindungi adalah yang sesat itu. Karena Imam Ahmad kan bukan orang politis. Kalau Ahmad bin Abi Duat adalah politikus. Nah, Allah musta'an. Akhirnya jadilah dia pembusuk yang membisikkan kebusukan itu kepada khalifah-khalifah. Ganti khalifah dibisikkan lagi. Akhirnya yang ahli sunnah dianggap sebagai ahli bid'ah. Yang ahli bid'ah itulah ahli sunnah. Ketika di belakang hebat mereka, tapi ketika para imam itu mereka kata karena sana kalau benar tuan dalam kebenaran, yang tuan kan tahu namanya dalil itu adalah Al-Quran. Cuma satu huruf kata dari Allah atau dari Rasulullah atau sahabat, cuma mereka mengatakan itu. Tentu mereka tidak punya. Akhirnya dia bilang, oh tidak cukup Al-Quran Sunnah aja matnya. Kata Imam Ahmad, subhanallah,
Rasul dan para sahabat cukup bagi mereka Al-Quran dan Sunnah, sedang antum tak cukup Al-Quran dan Sunnah, berarti antum ikut siapa? Lebih hebat dari Muhammad dan para sahabat sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhu sahabat? Tak mungkin. Dulu agama Madinah dibangun di atas apa? Al-Quran dan Sunnah. Oh, kias juga iya, tapi kias dibangun di atas kias Al-Quran dan Sunnah. Semua kias tanpa pakai Al-Quran Sunnah batil. Semua kias yang tak sesuai Al-Quran dan Sunnah batil. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Syekh mengatakan hatta kazzabta Allah wa rasulahu, sampai-sampai kalian menganggap Allah dan Rasulnya seperti dusta. Ya, dia bilang dia di atas, kalian bilang enggak, berarti seolah-olah Allah enggak benar. Nabi bilang Allah punya wajah, kalian bilang tidak, berarti Rasul enggak pandai menjelaskan atau Nabi berdusta. Nabi enggak pandai menunjukkan kepada kita di mana Allah Tuhannya. Sampai mendatang ahli hijab akhirnya membatalkan semua yang dikatakan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Logika apa namanya kalau bukan logika ilmu tokoh. Ada mereka yang mengingkari ada azab kubur. Buktinya adalah digali kubur tidak ada bekas-bekas azab. Dan ya, yang antum gali itu alam dunia atau alam barzakh? Alam dunia. Azab itu di mana terjadi? Alam barzakh. Kalau antum betul nak jadi peneliti baik dan tulen, silahkan masuk alam barzakh. Kalau sampai alam barzakh antum balik nanti bukti fisik, saya yakini ya ada foto di alam barzakh. Kalau antum sudah sampai alam barzakh, habis itu pulang lagi ke sini, tidak ada sama sekali, tidak ada pertanyaan mungkar dan nakir, tidak ada azab atau tidak ada nikmat. Bawa bukti fisiknya sini, kita percaya nanti. Tapi kalau masih di alam dunia, dalam tanah itu saja, antum belum sampai ke alam barzakh. Tahu cara masuk alam barzakh? Surat kematian. Surat kematian. Jadi kaum muslim karena dia pakai bukti untuk membuktikan alam lain dan alam ini, padahal mereka setiap hari, setiap saat mengalami hal-hal yang dilalui di alam lain, bukan di alam dunia ini. Seperti mimpi, antum mimpi pergi kemana-mana, sahih, tidak harus keluar dari tempat tidur itu. Itu tidak ada mimpi, Ustaz, itu kan hanya sekedar mimpi. Iya, tapi buktinya ada enggak? Tidak ada bukti lah. Mandi dia sudah itu. Tidak pernah tonton mimpi. Oh, nah, ada yang balik lah. Subhanallah. Ya, aneh bin ajaib. Jemaah azam belum pernah balik. Tidak pernah mimpi. Mimpi naik pesawat. Coba yang belum. Ya, kalau yang belum kan kita maafkan, tidak salat pun tidak masalah. Iya, akan ada buktinya, ada buktinya, ada. Tapi tidak bisa dibuktikan antum itu tidak ada, karena dia di alam lain, alam mimpi. Bawa kamera, sengaja aku mimpi. Nikahnya ada apa itu belum sebuah apa lagi atau antum berkeringat pada aksi hidup, tapi kata kenapa mimpinya mimpi perang, antum ikut Israel apa Iran? Ikut Israel apa Iran? Ini banyak yang simpatisan sama Iran sekarang nih. Orang-orang heran karena mereka bukan berdasarkan ilmu tapi berdasarkan pemikir. Oh, Iran tuh udah berubah sekarang, katanya lah baik perangainya aja. Teki curi antara kawan-kawan kita. Itulah sebabnya makanya tuntut ilmu baik,
baik. Jangan berilmu dengan ilmu tokoh. Antum sudah belajar tapi masih berpikir juga, ya dia landasan ilmunya. Kalau hanya pikiran, datuk saya tidak sekolah dong, tapi dia berpikir. Tapi sekolah ini harus melahirkan ilmu, dan ilmu itu bukan hasil pemikiran. Sekali lagi, ilmu itu bukan hasil pemikiran, kecuali yang didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau pemikiran mutlak, itu bukan ilmu dalam beragama ini. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Makanya pemikiran orang itu tidak dijadikan landasan. Ya, ada benar, ada salahnya. Yang punya dalil pasti benarkan, sampai kamu mendosa Allah ketika Allah mengatakan iz yaqulullah ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Jadi kamu bilang tidak cukup Al-Quran dan Sunnah. Allah bilang sudah cukup. Oh, perlu pemikiran-pemikiran baru, pencerahan-cerahan. Ya, pencerahan itu takkan cerah kecuali dengan nur Al-Quran dan Sunnah. Tidak mungkin, pasti antum meraba-raba dalam kegelapan kalau membelakangi Al-Quran dan Sunnah. Seperti tadilah, ya, seolah-olah dia naik ke Lauhul Mahfuz. Ditanya di mana dapat catatan khusus? Tidak ada, cuma menurut perkiraan. Apa sebab? Pokoknya bersetinggi, bersikeras supaya Allah jangan di atas. Itu aja. Pokoknya asal jangan Allah di atas, apapun dia jadikan alasan. Nasallallahu alaihi afiyah. Ilmu tokoh. Wa anta taqul, sedangkan kau mengatakan maka muladdinu illa bi ra'yi. Agama itu tak sempurna kecuali dengan pendapatku. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih baik itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anta taqul, dan engkau mengatakan hadi khairun, bukan, tapi pendapatku lah yang lebih baik. Wa ra'yi aslam, pendapatku lebih selamat. Fala talumanna illa nafsak fi yawmin tataqallabu fihi al-qulub wal awsar. Oleh sebab itu jangan kau cela nanti kecuali dirimu sendiri, pada hari di mana hati dan mata berbolak-balik, yaumul hisabi wal qiyam, pada hari perhitungan dan hari kiamat. Nas'alullah husnul khatimah, kita memohon kepada Allah semoga diberikan husnul khatimah, wa na'udzubihi min su'il aqibah, dan kita berlindung kepadanya dari buruknya kesudahan kita. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nampaknya tuh udah capek. Hah? Besok. Maksudnya pekan depan kita tidak ngaji itu ya? Enggak, betul juga antum ya. Pekan depan mungkin saya tidak di sini. Hah? Tidak di sini kan? Oh, bukan kedua ada. Jadi tambah 2 kali lagi. Hah? 2 jam. Wa Abdullah bin Al-Sajjani rahimahullah, dia kata kuntu bi Mesir, saya pernah di Mesir. Baik, panjang ya, masih panjang Bapak ini, Masya Allah. Fara'aitu qadiyan lahum fil masjidil jami', saya dulu di Mesir melihat seorang qadhi, ya qadhi, hakim, berada di masjid jami', masjid besar itu Amr bin Al-As. Wa ana mimrad, saya waktu itu sedang sakit. Mimrad itu sakit keras. Fa sami'tul qadhi yaqul, saat itu saya mendengar sang qadhi, mungkin dia punya majelis, mengatakan masakin ashabul hadis, orang-orang ahli hadis ini miskin-miskin, la yuhsinuna al-fiqh, mereka tidak pandai berpikir.
tidak tahu ilmu fikih. Fahabautu ilaihi, mendengar pernyataan sang qadhi itu, saya pun merangkak menuju majelisnya. Karena dia sakit tadi kan. Padahal dia yang bercerita ini masih anak muda waktu itu. Fahabautu ilaihi, lalu saya merangkak kepadanya. Faqultu lahu, lalu saya katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berbeda pendapat dalam masalah luka laki-laki dan perempuan. Fa ayyu syai'in qala Ali bin Abi Thalib, lalu bagaimana pendapat Ali bin Abi Thalib? Wa syai'in qala Zaid bin Thabit, bagaimana pula pendapat Zaid bin Thabit? Wa syai'in qala Abdullah bin Mas'ud, dan bagaimana pendapat Abdullah bin Mas'ud? Kan ini fikih ini kan, mengetahui ikhtilafnya para sahabat dalam masalah. Lalu katanya fa ufhim, akhirnya terdiam sang qadhi tadi. Dia yang baru bercerita masakin ashabul hadis, ahli hadis tak ngerti apa-apa dalam masalah fikih. Sah? Akhirnya tidak bisa dia menjawab. Qala Abdullah bin Hasan As-Sinjani ini mengatakan, faqultu lahu, lalu saya nasihati dia, za'amta anna ashabul hadis la yuhsinuna al-fiqh. Kamu tadi mengklaim bahwa para ulama hadis itu tidak paham fikih. Wa ana min akhassi ashabil hadis. Saya ini orang yang paling rendah di antara orang ahli hadis. Artinya paling yang tidak paham lah di hadis. Saat hadis falam tuh. Misalnya masalah ini, tapi kamu tidak tahu jawabannya. Ini masalah oleh semua orang. Fakaifa tunkiru ala qaumin annahum la yusinun syai'an wa anta la tuhsinuhu. Kenapa kau mengklaim orang tidak paham, kamu sendiri juga enggak ngerti? Jika orang berarti kamu orang mudeng, sama-sama tidak paham. Ya, saya saja yang paling yang paling rendah di antara ulama, di antara penuntut hadis, tahu saya masalah ini, kamu sendiri enggak tahu. Kenapa kamu mengira atau mengklaim bahwa ulama-ulama hadis masakin, orang-orang miskin? Syekh Abdul Mu'lim mengatakan, mengomentari riwayat ini, qultu, saya katakan, lillahi darru hadzal syab al-athari. Ya, sungguh hebat anak pemuda ini yang mengikut asar. Famithlu hadzal qadhi ulufan al-yawm. Seperti qadhi ini hari ini tidak tanggung banyaknya. Sah? Asal dengar ashabul hadis mereka bilang, itu tidak ngerti apa itu. Ya, ilmu rijal tentunya kan kulit mereka tahu. Sah? Iya enggak? Setelah waswa? Anda sering mencoba. Orang yang bicaranya medsos ketika jadi mahasiswa, keluar semua itu. Tidak ada yang mengatakan. Ya, tidak ada yang mengatakan. Tapi setelah jadi doktor kadang masya Allah hebat-hebat. Hebat-hebat. Ketika kita sampaikan, mungkin dia takut, dia PC kan lah. Nah, saya sudah kasih jaminan bahwasanya saya tak ada rumus mengurangi nilai. Walaupun antum mempertahankan bid'ah hasanah, tapi dengan hujjah saya hargai. Tidak berkaitan dengan nilai. Apalagi kalau menikah di saat saya ngajar semua. Kalau nak dapat dapat nilai A, nikah di waktu saya ngajar pasti dapat A. SKB, syarat dan ketentuan berlaku. Iyalah, tentu tidak harus pakai syarat. Nah, kalau tidak nanti saya dihujat oleh institusi. Nggak ada yang tahu, nggak ada yang mau, nggak ada yang bisa mengungkapkan hujah-hujah. Tapi setelah berpisah dengan kita, masya Allah banyak yang hebat, masya Allah banyak yang hebat. Anda ingat ketika orang mengarang cerita tentang pertemuan Syekh Albani dengan sebagian orang yang dianggap ahli fikih. Walaupun kalau ditengok cerita kayak cerita Abu Nawas. Cerita Abu Nawas dalam 1001 kisah dongeng kota Baghdad.
yang Khalid sama Abu Nawas. Dia ceritanya seperti itu lebih kurang. Dia mengatakan bahwa Syekh Albani itu tidak tahu fikih. Pernah diajak debat oleh Syekh Fulan dan Fulan, dia tidak bisa menjawab. Ada yang lebih hebat lagi, salah seorang kiai di Indonesia mendebat Syekh Abdul Aziz bin Bas. Setelah dijelaskan oleh Syekh, dia jawab. Akhirnya Syekh terdiam. Menurut tuan-tuan, Syekh terdiam karena kalah atau karena mengalah? Ginilah masalahnya kaum muslimin. Orang yang jelas-jelas kalah debat aja jadi berkoar-koar bahwa dia menang debat. Kalau memang debat, keluarkanlah videonya biar kita lihat mana yang menang, mana yang kalah. Dia tidak pernah bisa mengeluarkannya. Tapi klaimnya Syekh Al-Albani tidak tahu fikih. Baik, kalau anda tahu fikih, yang lucunya ini dinukil oleh orang-orang yang nggak tahu fikih juga. Orang yang nggak tahu fikih juga. Ini kitab Syekh tentang Ahkamul Janaiz. Ayo bahas secara fikih. Ini kitab Syekh tentang Ahkamu Alatit Tarab. Ya bahas secara fikih. Ini kitab Syekh tentang Jabul Muslimah. Bahas secara fikih. Ini kitab Syekh tentang Sifat Salat yang 3 jilid, bukan yang bahas secara fikih. Biar teman itu yang bilang tidak tahu fikih itu yang tidak tahu fikih. Jadi kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Jadi yang saya bentuk qadhi yang seperti ini seramai-ramai orang hari ini. Saya sering juga melihat video, masya Allah luar biasa. Dia mencela Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, orang Arab ya, bukan orang Indonesia, orang Arab, dengan kesahihannya bersilat lidah. Kalau yang mendengar adalah ahli bid'ah, wih, mumtaznya. Tapi kalau mendengarnya ahli sunnah, geleng-geleng kepala dia. Iya. Dia berani berdusta atau berbicara tanpa ilmu. Ya seperti dia mengatakan bahwa ijma' as-salaf mengatakan bid'ah itu terbagi 2, bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah. Itu kan bagi yang suka bid'ah hasanah, itu mantap. Ternyata Ibnu Taimiyah yang pertama menolak bid'ah hasanah. Nah, gimana? Kita bahas bid'ah. Kan kami sudah undang Syekh, kalian tidak berani dia datang. Nah, kaum muslimin muslimat dirahmati Allah SWT. Ijma'nya. Kalau Abdullah bin Umar anhu dengan sanad yang sahih dalam Madkhal ila Sunan Al-Baihaqi mengatakan kullu bid'atin dhalalah walau ra'ahan nasu hasanah. Semua bid'ah itu adalah sesat sekalipun manusia memandangnya baik. Itu di mana ijma'? Adapun riwayat dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah seperti diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi juga dalam Ad-Dukhan dan juga dalam Manaqibus Syafi'i, sanad kepadanya sangat lemah. Sanad riwayat itu kepada Imam Asy-Syafi'i sangat lemah. Baik dari jalan Harmalah ibn Yahya At-Tujibi ataupun dari jalan yang lain. Nah, kalau tidak sahih dari Imam Syafi'i berarti batal perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Andainya sahih dan lewat Al-Harmalah misalnya, Imam Syafi'i mensyaratkan bid'ah hasanah itu yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau ijma' semua orang melakukannya. Nah, kalau sesuai Al-Quran dan Sunnah bid'ah namanya? Tidak. Kalau ijma' semua orang melakukannya bid'ah namanya? Tidak, karena ijma' adalah ijma' adalah dalil yang sah dalam syariat. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah bid'ah yang antum bilang hasanah itu ijma'? Ijma' atau tidak? Tidak. Berarti tidak. Jangan pakai pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala.
Kemudian contoh-contoh yang dijadikan penguat bid'ah hasanah semuanya asalnya kembali kepada sunnah. Berarti tidak mungkin pendalilannya benar, karena yang contoh itu rasanya adalah sunnah, bukan maksudnya tidak selesai. Harapan selesai karena salah satu doa Nabi yang dikabulkan Allah adalah bahwa umat ini tidak berbantah dalam masalah agama, atau memang tidak dikabulkan. Kalau tidak jadi tiga golongan, tak? Kalau membantah ada 73, tidak, itulah hikmahnya. Memang harus ada 73 golongan. Semuanya masuk surga kecuali Wahabi. Hah? Semuanya masuk surga kecuali kecuali satu. Iya. Hah? Nah, tidak kasihan antum. Tukang ahli neraka ini banyak nampaknya. Panitia neraka. Tidak, panitia neraka sudah dibentuk. Kita tak akan bakal masuk jadi panitia. Kita hanya mengingatkan umat jangan ikut jalan ke neraka. Apa jalan ke neraka? Yang paling banyak adalah bid'ah. Sebab maksiat orang kadang bertobat menjelang matinya. Kalau bid'ah, kalau bid'ah mana mau bertobat dia? Dia merasa itu baik, merasa itu sesuatu yang diridai Allah SWT. Nah, cuman besok wujuhun yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Dia kita sebab itu pokoknya apapun kata orang tentang benar, kita saya tidak mau. Saya tidak mau. Ini paksa. Ini kadang-kadang dipaksa pula. Awas besok kalau mati tidak dikuburkan. Makanya saya kertak pula, awas besok kalau tidak dikuburkan saya cari di malam hari. Iya kan? Kan kalau tidak dikuburkan jadi arwah gentayangan kita cari, yang tidak ngubur kita cari malam hari. Ada-ada aja. Orang tidak pergi sholat ke masjid, sholat 5 waktu, aman-aman aja, tidak pernah digertak. Sah? Bahkan orang tidak sholat sama sekali, tidak pernah dapat gertakan, tak dikuburkan. Ini orang tidak ikut siasinan digertak, yang tak ikut tahlilan digertak. Itu subhanallah kaum muslimin muslimat. Jadi dipaksa-paksa yang tidak wajib dipaksa, tapi yang wajib dipaksa tidak dipaksa. Kalau sempat antum berkuasa, siapa saja warga saya yang tidak sholat ke masjid 5 waktu, besok kalau mati tidak kita sholatkan atau tidak kita kunjungi. Ini bagus ini. Ya, siapa yang tak pernah ikut kajian yang hanya sekali semester, misalnya didenda, ini bagus ini. Ini itu balik. Barang-barang yang murah-murah belum tentu laku, tapi dipaksa orang beli. Tapi yang jelas-jelas mahal. Sholat 5 waktu pertama dihisab pada hari kiamat. Dan itu benteng terkuat umat Islam. Tidak pernah orang yang merusak benteng ini tidak pernah dapat ancaman. Sah? Tapi yang menggerogoti syariat, yang membuat-buat sesuatu tambahan yang tidak perlu, diwajibkan. Ini yang masalah besar kita kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Mungkin barangkali syaitan ikut bermain di situ. Nasallallahu alaihi wasallam. Baiklah kaum muslimin. Ini gara-gara beliau jadi panjang. Dia membeli. Baik. Jadi kata Syekh, yang seperti ini banyak hari ini. Tamizul ahlul hadis bil batil. Lalu menyebut ahli hadis dengan batilan. Ya jadilah si Imam Ahmad sebagai sesat menyesatkan ahli bidah. Rasulullah kan adalah Nabi telah menjadi orang-orang yang adil, orang-orang istiqamah agama dan muruahnya. Wa ja'alahu ta'ifatal mansurah, dan menjadikan mereka bagian daripada ta'ifah al-mansurah, yaitu golongan yang ditolong Allah SWT. Wa da'alahum bin nudrah, dan Allah
Dan Nabi mendoakan mereka wajahnya dijadikan berseri-seri. Nadallahu mra'an sami'a minni haditsan fawa'ahu thumma ballaghahu farubba muballagan aw amin sami'. Allah menjadikan berseri-seri wajah orang yang mendengar hadis dari kami, lalu dia hafalkan dan dia pahami, lalu sampaikan kepada orang lain. Barangkali orang yang disampaikan kepadanya lebih paham daripada yang menyampaikan. Allah menjadikan wajah mereka berseri-seri. Ini orang mengatakan ahli hadis itu orang-orang yang berwajah seram seperti zombie-zombie. Allah musta'an. Wa yadda'una annahum la yusinuna al-fiqh. Mereka mengklaim ahli hadis tidak tahu fikih. Wa halil fiqh illa bi kitabillah wa sunnati rasulih. Bukankah fikih itu tidak ada kecuali dengan Al-Quran dan sunnah Nabi? Tidak ada Al-Quran, ada sunnah, ada fikih itu. Tidak. Dan yang paling tahu adalah mereka yang mempelajarinya secara langsung, bukan melalui pendapat para ulama. Nah, wa athar sahabat dan athar sahabat, wa athar tabi'in, berita para tabi'in, wa hal qiyas inda man yaqul bi illa ala kitab sunnah. Dan bukankah qiyas yang berlaku itu, yang mengatakan qiyas dipakai tidak boleh kecuali kepada Quran dan sunnah. Kamu di mana hai pendapat logika ilmin tabrazalul buhul, yang dengan para pembesar kita jadi orang yang terkenal karena kebenaran hadis, tapi orang yang tidak mau menuntut ilmu akan membelakanginya. Benarlah perkataan orang yang mengatakan sahha qaul ahli kalami wa ahli ra'yi qad ulimu ilmal hadits alladhi yanju bihi ar-rajulu law annahum arafu al-athara man harafu anha illa ghayriha lakinnahum jahilun. Kalam yaitu ahlu logika wa ahlu ra'yi dan para pengikut hawa qad udimu, mereka sudah tidak diberikan ilmal hadis, ilmu hadis alladhi yanju bihi ar-rajulu, yang dengannya orang selamat. Law annahu araful athara man harafu, andainya mereka tahu athar, yaitu hadis-hadis dan berita dari para sahabat, mereka tak akan menyimpang anha, daripadanya, ila ghairiha, mencari yang lain, lakinnahum jahilu, tapi karena mereka adalah orang-orang jahil. Orang jahil tak berilmu tentang Quran dan sunnah, lalu belajar pemikiran orang-orang di luar Islam. Makanya kita lihat ahli kalam itu rata-rata imamnya berasal dari luar Islam, lalu diislamisasikan ilmu itu. Akhirnya ya yang namanya bekas kotoran, ya, yang loda-loda sudah itu dibersihkan, ada terbawa bekasnya. Nasallallahu salamatul afiyah. Kemudian wahal kanatil musannafan al-ilmi dalam mutaqaddimin ila alwal fiqhi bi riwayatil akhbari itsbatan wa nafiyan. Bukankah tulisan-tulisan ilmu di karangan mutaqaddimin, ulama terdahulu, ala abwabil fiqh, bukankah dulu berdasarkan bab-bab fikih dengan riwayat-riwayat berita isbatan wa nafiyan, baik yang isbat maupun menafikan. Wa hal kanatil kutub illa ma hawatil athar muzayyanatan bi athariha bi asanidiha, bukankah kitab dahulu mengandung athar yang dihiasi dengan sanad-sanadnya. Hatta wudi'at kutubur ra'i al-khaliyah min al-adillati syar'iyyah, sampai akhirnya ditulislah kitab-kitab ahli ra'i yang tidak berdalil syar'i. Walladhi tusamma al-yawma kutubal fiqh, yang hari ini disebut kitab-kitab fikih. Qama al-imam bin Hajar, ulama dan imam mencegah kitab seperti ini dan mengingatkan umat untuk menjauhinya. Dulu ikhwani fillah, kalau kita kembali kepada zaman Nabi, ilmu itu tidak dituliskan. Al-Quran dihafalkan, hadis dihafalkan, kemudian dituliskan. Dan itu masih zaman Nabi SAW. Pertama, hadis dilarang ditulis karena takut tercampur dengan Al-Quran. Tapi setelah terbiasa, sahabat membedakan Al-Quran dan
hadis karena mereka merujuk Nabi alaihissalatu wassalam. Maka dituliskanlah hadis. Dulu hadis dituliskan secara acak karena mereka walaupun beracak tapi paham menyusunnya. Kalau kita ada tersusun apa ada yang baca acak kan, mohon maaf, diambilnya hadis dari Sahih Bukhari misalnya Allah turun ke langit pertama, tidak tengok judul, ambil hadis, berarti baca acak kan. Imam Al-Bukhari dah menyusun hadis itu untuk membuktikan Allah turun ke langit pertama di sepertiga malam terakhir. Oleh kawan, hadis itu dipakai untuk menolak Allah tuh turun. Itu tidak dipakai Imam Bukhari dah. Hadisnya diambil dari Sahih Bukhari, tapi pendapat Imam Bukhari tidak dipakai. Ini disebut pokok namanya itu. Jadi kalau itu tulisan-tulisan kecil-kecil takut hadis hilang dikumpulkan dalam catatan besar namanya tadwin yang dilakukan oleh Imam Az-Zuhri secara resmi. Dari bahan terkumpul banyak itu, ingat pula orang sebanyak ini kan bingung orang makan dari mana ini bahan mentah ini. Akhirnya lahirlah tulisan-tulisan, kalau orang sekarang menyebutnya ahadis maudhu'iyah, hadis-hadis tematik, hadis Abu Hurairah, hadis Abdurrahman bin Auf, atau hadis tentang ilmu, hadis tentang salat, hadis tentang zakat, hadis tentang harta, hadis tentang tahajud, hadis tentang ini dan itu. Lahir kitab-kitab tematik. Habis itu banyak pula kenek-kenek kitab. Kawan kadang-kadang nak pergi berjalan musafir kan nak bawa kitab besar kan. Akhirnya dikumpul lagi al-musannafat itu dalam muallafat, itu dalam kitab-kitab besar. Akhirnya lahirlah kitab Jami' As-Sahih Al-Musnad Imam Al-Bukhari, Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Imam Muslim. Jadi hadis-hadis itu disusun secara tematik dalam sebuah kitab besar. Di dalamnya ada kitab-kitab, kitabul al-ilmi, kitabul iman, kitabul salat, kitabul masajid, sampai di ujung nanti kitabul tauhid. Di dalam kitab itu ada bab-bab. Makanya di abad ketiga itu disebut oleh sebagian ahli sejarah masa keemasan Islam, karena sempurna kitab-kitab hadis ditulis dalam catatan-catatan besar. Itulah kitab fikih dulu. Itulah yang disebut dengan kitab fikih dulu, yang isinya Al-Quran dan hadis. Tuh, antum katakan ahli hadis tidak tahu fikih, di mana dapatnya? Imam Malik menulis kitab fikihnya dengan kitab Al-Muwatta. Apa isinya? Hadis. Di awal bab selalu dimulai dengan ayat-ayat Al-Quran, kemudian diiringi dengan hadis Nabi. Al-Islam kan kitabut taharah, tentang taharah. Lalu hadatsana fulan ila Nabi alaihi salatu, itulah kerja hadis. Makanya hadis al-fuqaha itu dulu semuanya alul hadis pada umumnya. Pada umumnya ahli hadis. Mereka kembali pada Al-Quran hadis. Lalu lahir generasi setelah abad kelima, kitab-kitab fikih yang tidak lagi mengikuti hadis, lebih pada mengikuti mazhab masing-masing. Kadang lahir pula kitab-kitab fikih yang tidak berdalil. Iya kan, kitab-kitab fikih matan-matan kadang tidak ada dalilnya sama sekali, disusun berataskan mazhab. Lalu itu yang kemudian disyarah. Akhirnya mereka yang disebut para fuqaha. Padahal dulu fuqaha itu adalah ahli hadis. Jelas ya? Jelas ya? Siapa yang paling pakai? Kan Nabi Muhammad SAW. Pakai apa dia pakai fikihnya? Al-Quran dan hadis. Setelah datang sahabat, apa fikihnya? Al-Quran dan hadis. Setelah tabi'in, apa fikihnya? Al-Quran dan hadis. Nah, tiba-tiba datang generasi di abad ketiga, ahli kalam, ahli fikih itu, ahli hadis pakai fikih, ada pandai fikih. Kan lucu
ajaib, lucu ajaib. Itu belajar di bidang hadis, hadis. Kecil fikih dah. Kita belajar fikih lebih banyak dari orang yang jurusan fikih di sini. Paham ya enggak? Kamu tengok silabusnya, saya tengok kurikulumnya. Yang jurusan fikih sampai semester belajar fikih. Kita yang jurusan hadis ini belajar fikih 8 semester. Mana banyak? Wih. Yang jurusan hadis di sini belajar hadis 4 atau 5 semester. Yang non hadis di sana belajar hadis 8 semester. Siko 2 SKS, sana 3 SKS. Kira-kira mana yang lebih banyak belajar, yang 200 SKS dengan 144 SKS? Itu sudah pandai lo nyobain, tidak pandai belajar, pandai pikir. Itu tidak tahu diuntung. Ya salahkan, itu biasa. Ya misalnya saya pasti banyak salah, itu sudah pasti. Kadang-kadang mungkin karena lisan lain di hati, lain terlapaskan dalam lisan, itu biasa. Itu tidak ada masalah. Salah mesti ada salah. Salahkan aja, kan kita siap salah. Siap salah. Tapi kalau tidak ngerti, seperti bilang Al-Bandai, bulan dan bulan kalahnya. Kadang-kadang itu bukan kalah, tapi tidak condong, kan mendatangkan ilmu, debat akhirnya di berpaling. Kayak Syekh bin Bas tadi debat oleh kiai kita dari Indonesia. Habis itu tidak condong, tidak nemo ilmu, yang ditemunya pikiran juga, logika juga yang maju, akhirnya ditinggalkan oleh Imam Ibn Bas rahimahullah ta'ala, didiamkannya. Karena orang pendebat itu tidak akan mengaku ya kecuali sesuai dengan logikanya. Karena disebutkan dalilnya ini Al-Quran, ini hadis, tapi Syekh masih pakai tapi. Nah kalau pakai tapi, ialah wa anta alam, begitu kamu lebih tahu, kata Syekh. Kamu lebih tahu. Akhirnya yang keluar Syekh bin Bas kalah dek kiai ya, kalah dek kiai. Masya Allah. Masya Allah. Jadi kaum muslimin dan muslimat di mata masa kalah. Walaupun beliau buta, tapi Sahih Bukhari itu Fathul Bari, Syarah Fathul Bari itu tamat dia 10 kali. Jadi ya apa kali gak tamat? Iya serius. Sahih Muslim beliau baca 21 kali sampai selesai syarahnya. Awak Sahih Muslim aja sekali dah. Dia tamat-tamat. Itu kan kalah lo Syekh bin Bas dakwah. Kan ya? Tapi enggak pernah salah Syekh. Mesti ada salah. Nah, sebutkan dia salah, jangan sebut kalah. Syekh salah dalam suatu masalah itu biasa. Ya, murid-murid beliau sendiri juga mengatakan atau tidak sependapat dengan Syekh dalam berbagai masalah furu', itu biasa. Tapi karena ada kesalahan yang tidak sepakat kita lalu atau katakan tidak berilmu sama sekali, kita tak boleh. Sama juga sebagian teman-teman yang ngaji ini mendengar nama si fulan, oh itu jahil itu katanya. Antum tahu enggak, doktornya 3. Satu di bidang tafsir, satu di bidang fikih, satu di bidang apa. Itu sudah berapa doktornya? Dokter, sering ke dokter ya. Tapi kira-kira orang kalau sudah sampai belajar di luar negeri, apa dokter? Mungkin banget? Enggak. Makanya menekan bodoh tidak ada. Yang mengatakan ya harus kita dari. Karena orang-orang berikan ilmu. Iya, orang yang berilmu kita akan berilmu, cuman dia salah atau tersesat jalan, biasa. Tapi mengatakan dia bodoh, auzubillah. Kita tidak boleh menzalimi orang, walaupun orang itu menzalimi kita. Jelas? Yang sabda semen bangga enggak? Nih, sudah buka catatan rapor antum nanti. Tapi antum bilang dasman salah, oke, siap salah. Tapi buktikan, insya Allah siap untuk kembali pada yang benar. Siap untuk kembali pada yang benar. Jelas? Cukup gitu aja dulu ya. Kalau terlambat pulang, terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu ta'ala alam.
Wa sallallahu nabiyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.